Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki semester 2 pada tahun ajaran ini. Nah, Bunda sangat gembira hari ini karena kita bisa bertemu kembali dalam latihan pramuka rutin untuk yang pertama kali di semester 2 ini. Adik-adik bagaimana? Gembira juga bukan? Nah, adik-adik, mari kita awali kegiatan sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang solih-solihah, hari ini Bunda akan mengajak adik-adik untuk mengenal salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa teguh dan taat memegang akidah agama Islam. Ia lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang serba berkecukupan. Mus'ab bin Umair biasa hidup mewah dan senantiasa dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tampan, dan kehadirannya selalu dinantikan pada setiap pertemuan-pertemuan. Penampilannya yang rapih dan pakaian yang bagus membuat Mus'ab bin Umair selalu menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Hingga suatu ketika ia mendengar berita tentang Muhammad Al-Amin dan agama yang dibawanya. Muhammad, utusan Allah, sang pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, selalu menyeru kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Hingga Mus'ab bin Umair mendengar kabar bahwa Muhammad dan para pengikutnya selalu mengadakan pertemuan di Bukit Sofa di rumah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam. Karena rasa penasarannya itu, ia pergi ke rumah Al-Arqam secara diam-diam. Di tempat itulah ia mendengar Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Seketika hatinya berubah menjadi hati yang tunduk kepada ayat-ayat Al-Quran. Hatinya diliputi oleh rasa haru dan kegembiraan. Hatinya bergejolak. Saat itulah Rasulullah mengelus dada Mus'ab bin Umair yang bergejolak. Seketika hatinya merasa begitu tenang dan damai. Di senja itu Mus'ab bin Umair memutuskan untuk bersyahadat dan masuk Islam. Di awal keislamannya, Mus'ab bin Umair merahasiakan semuanya dari ibunya karena khawatir ibunya akan murka. Tetapi rahasia tidaklah bisa disimpan selamanya. Suatu hari, Utsman bin Tolhah melihat Mus'ab bin Umair datang ke rumah Al-Arqam secara diam-diam. Di lain kesempatan, Utsman bin Tolhah juga melihat Mus'ab bin Umair melakukan sholat seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Kemudian, ia pergi menemui ibu Mus'ab bin Umair. Mendengar laporan dari Utsman bin Tolhah, ibu Mus'ab sangat marah. Kemudian Mus'ab bin Umair disidang di hadapan ibunda dan keluarganya serta para pemimpin-pemimpin Mekah. Dengan hati yang mantap dan penuh keyakinan, Mus'ab membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal ini membuat kemarahan ibunya semakin besar. Kemudian Mus'ab dikurung di dalam ruang yang terisolir. Ketika mendengar beberapa kaum muslimin hijrah ke Habasyah,
Mus'ab bin Umair kemudian melarikan diri dari rumah dan ikut hijrah ke Habasyah. Sekembalinya dari Habasyah, ternyata kemarahan ibunya belum juga reda. Ibunya tetap menyuruh Mus'ab untuk kembali kepada kekafiran. Sebaliknya, Mus'ab tetap mempertahankan keyakinannya bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang patut disembah. Mus'ab kemudian pergi meninggalkan rumah dengan segala kemewahannya. Suatu hari, Mus'ab bin Umair datang untuk menemui Rasulullah yang sedang berkumpul dengan beberapa sahabat. Para sahabat tidak tega melihat penampilan Mus'ab saat itu. Mereka menundukkan pandangan, bahkan ada yang berlinangan air mata. Betapa tidak, Mus'ab bin Umair, pemuda yang dulu selalu tampil mempesona dengan pakaian yang bagus, kini datang dengan memakai jubah yang usang dan penuh tambalan di sana-sini. Rasulullah menatap Mus'ab bin Umair dengan penuh kasih sayang. Betapa besar pengorbanan Mus'ab bin Umair dalam mempertahankan keimanannya. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Mus'ab bin Umair untuk melakukan tugas mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab untuk berdakwah ke Madinah. Kejujuran, kezuhudan, dan kesungguhan hati Mus'ab dapat melunakkan hati para penduduk Madinah sehingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Keberhasilan dakwah inilah yang kelak menjadi salah satu alasan kaum muslimin di Mekah hijrah ke Madinah. Kesetiaan dan ketaatan Mus'ab bin Umair pada agama Allah juga ditunjukkan saat terjadi perang Uhud. Kala itu, ia dipilih untuk memegang dan membawa panji bendera perang kaum muslimin. Ketika kondisi berbalik, kaum muslimin yang hampir menang mendapat serangan dari musuh. Kaum muslimin kocar-kacir. Mus'ab bin Umair yang menyadari bahwa keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terancam, berusaha untuk melindunginya. Mus'ab bin Umair yang seorang diri berperang, berjuang sampai titik darah penghabisan. Musuh yang menyerang menebas tangan Mus'ab bin Umair. Namun Mus'ab bin Umair tidak putus asa. Ia mengambil panji yang terjatuh ke tanah dengan kedua pangkal tangannya, kemudian mendekapnya dalam dada. Lalu musuh menyerang kembali dengan tombak, hingga pada akhirnya Mus'ab bin Umair gugur dan panji bendera perang kaum muslimin jatuh. Nah adik-adik, demikian tadi kisah Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah yang rela meninggalkan kemewahan dan rela berkorban untuk mempertahankan keimanannya. Banyak hikmah dan ibrah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Tugas adik-adik adalah menuliskan hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil dan kita contoh dari kisah Mus'ab bin Umair ini. Demikian adik-adik kegiatan pramuka sore hari ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita ya. Semangat untuk belajarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.